Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review, ya kan? Dan selamat datang di konten Short Review, di mana di sini gua bakal atau kita bakal mereview dan membahas film apa saja yang baru saja kita tonton. Dan di video kali ini kita bakal membahas dan mereview, mendiskus bisa dibilang film superhero terbaru yang cukup ramai, apalagi kalau bukan The Batman yang dimainkan dia sudah mengeluarkan komiknya. Bersama di sini gua Diva, dan pastinya gue ditemani oleh sepupu gua bernama Evan. Sup, man? Halo. Alright. Halo. Ya kan? Buat yang nggak tahu, dia merupakan seorang expert ya, komiknya segala macam tahu. Bisa dilihat dari poster-poster di belakang banyak. Nggak ada Batman sih. Iya sih. tidak memperlihatkan ya. Tapi dia punya komik-komiknya. Tapi punya komik physical. Nah, which means gue adalah otoritas paling tinggi buat itu. Nah, lo ada nggak komik? Nggak ada kan? Nah, macam-macam. Jadi oke, ngasih tahu aja bahwa sebenarnya kita sudah nonton seminggu yang lalu, dari kurang lebih ya, kurang lebih sudah seminggu. Kurang lebih. Ya 5 hari. Ini baru sempat bikin videonya. Nah, ini kita udah pada waktu buat ngeproses, udah ada waktu buat ngedigest. Itu lu sih, sebenarnya gue lebih udah lupa. Ya, so The Batman yang dimainkan oleh Robert Pattinson, ya kan, dimana orang-orang pertama kali dengar kayaknya, cocok nggak nih Robert Pattinson? Dan juga ini apa ya? Ini udah berapa kali Batman dibikin filmnya, kita nggak tahu udah berapa kali. Perasaan Ben Affleck juga kayaknya baru gitu ya, rasanya sekarang sudah ada Batman lagi. Dan apakah bagus? Apakah sesuai ekspektasi orang-orang? Film The Batman ini? Mungkin langsung aja kita kasih pendapat overall kita. Menurut gua sih kayak untuk The Batman ini, untuk Robert Pattinson sih lumayan mengejutkan sih, lumayan melebihi bukan ekspektasi ya, tapi kayak concern ya, atau concern gua mengenai ini film terbaru Batman. Dan kayak Robert Pattinson tuh siapa gitu, gue cuma tahu dia dari Twilight doang. Dan mungkin untuk jadi Batman di Twilight kan dia basically nggak apa-ngapain kan, diem aja, jadi coolnya udah dapet. Tapi kan kayak pembawaannya segala macam gitu, gue nggak pernah lihat apa-apa Robert Pattinson. Jadi lumayan. Tapi ternyata mengejutkan, dan ternyata oke, langsung aja sih, menurut gue ini salah satu atau mungkin Batman paling keren yang gue pernah lihat live action ya, secara Batman-nya. Dan juga kalau untuk filmnya sih, lagi-lagi men, walaupun dari trailernya udah kelihatan bagus gitu ya, udah kelihatan kayak dari secara visual segala macam, dari trailernya udah bagus. Dan gue bisa bilang di filmnya it's much more than that. Itu jauh lebih bagus sih dibanding yang di trailernya. Terus juga apa yang mereka hadirkan, kayak pembawaannya, terus feel-nya, terus juga kayak kotaknya, Gothamnya, itu setnya segala macam. Itu one of the best. Gue bisa bilang this is one of the best visual di film superhero sih yang pernah gue lihat. Apa ya, kayak dunia Batman-nya itu dapat banget. Walaupun pacing-nya yang sangat-sangat slow, itu bisa kayak itu bisa tergantung. Nah ini gue bisa bilang sih, secara overall pendapat gue tentang film ini tuh kayak bagusnya tentang film ini itu bagus banget. Lu benar-benar bisa suka kalau lu bisa melihat bagusnya dari film ini dan apa yang film ini ingin perlihatkan atau tonjolkan. Lu bisa kayak ya ini bagus, tapi ada kekurangannya yang mungkin tidak sesuai ekspektasi lu atau tidak sesuai dengan selera lu, yang bisa bikin kayak no gitu buat few people atau bahkan buat orang yang mungkin ngelihat dua-duanya, ngelihat kelebihannya dan kekurangannya. Itu menurut gua kerasa banget sih, kayak kekurangannya atau hal yang kurangnya itu agak-agak nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi gimana menurut lo soal The Batman overall thought? Personally menurut gua pribadi, ini visually mungkin film Batman favorit gue. Kayak visually sama soal mood itu mungkin film Batman favorit gue dari segi itu. Dan awalnya gue juga kayak banyak concern lah pasti. Rasanya kan hari gini kayak Batman itu sangat properti yang sangat sering banget dijadiin film. Baru Joker juga baru jadi film kan soalnya. Jadi kayak banyak. Kayak personally mungkin ini Batman yang terasa paling beda. Kayak soal cinematic Batman, mungkin Batman terasa yang rasanya paling distinct sendiri. Ini visinya Matt Reeves gitu, kayak nggak kerasa kayak film Batman doang gitu. This is a filmmaker's vision of a movie. Jadi menurut gua dari segi itu ini film bagus banget. Visually, oh my god. Makanya secara visual tuh. Tapi nggak cuman kayak
beda sih. Kalau menurut gue kayak pertama kayak kualitasnya, apa kayak settingnya itu dapet banget gitu ya. Kayak kota Gothamnya yang gelap, terus kayak orang-orangnya berkeliaran, kotanya malam tapi hidup banget gitu. Kalau malam kan hidup banget, bukan another New York City yang kayak di Dark Knight Trilogy itu kayak New York aja kayak. Which I mean I get it di Dark Knight karena Nolan kan mau bikin dunia yang sangat grounded, yang sangat mirip sama dunia kita lah. Di sini Reeves benar-benar berhasil mencetak esensi Gotham dari komik ke film, menurut gua berhasil banget. Nggak cuman visualnya bagus tapi kayak Gotham yang gitu Gotham yang kita kenal di komik atau di kartun, terserah lo ngeliatnya di mana atau di game. Menurut gua itu mirip banget di game yang Arkham itu tuh. Dari Arkham, buat yang main game Arkham, ini film ada feel atau secara visual dan settingnya tuh benar-benar ada mirip banget gitu. Dapat sih sebenarnya menurut gua, nggak cuma secara visual bagus tapi feel Gotham dan Batman itu this is like the best ever menurut gua. Ya nggak sempurna juga sih menurut gua, tapi walaupun bagusnya bagus banget, ada beberapa hal ya dikit-dikit yang rada nge-hold back visualnya menurut gua. Bukan maksudnya dari aspek-aspek lain. Ada beberapa just little things di filmnya yang rada yang nggak sempurna lah, nggak bikin filmnya sempurna. Walaupun filmnya menurut gua udah bagus banget. Dan juga mengenai ini juga sih kayak atmosfer atau apa ya? Ya, atmosfernya kerasa. Ini benar-benar pertama kali kita lihat Batman benar-benar jadi detektif. Dan di film. Dan apa ya, pembawaan karakter sebagai Batman-nya itu ini juga yang sebenarnya beda dari yang lain. Yang lain bisa dibilang kayak memiliki apa ya, hal yang mereka ingin tonjolkan itu beda-beda gitu. Ada yang lebih mungkin komedi atau yang lebih karakternya atau apapun. Kalau mungkin Dark Knight lebih yang pinter atau gimana ya? Dia lebih praktis banget, kayak praktikal. Tapi kalau di sini tuh pembawaan dia secara Batman yang ditakuti oleh musuh-musuhnya, oleh penjahat kriminal di Gotham. Apalagi di awal gue udah kayak shit, itu dapet banget men. Kayak ada scene di mana kriminal itu hanya ngelihat dari lambang Batman yang di atas itu, dia langsung kayak takutan, that fear, rasa takut dengan Batman itu. Dan Batman juga kelihatan serem gitu, maksudnya saat dia datang dari kegelapan itu belum pernah dilakukan. Menurut gue itu ini yang paling bagus dari aspek itu, dari aspek dimana Batman sebagai karakter yang ditakuti, karena kan dia jadi Batman kan biar menakuti ininya kan, musuh-musuhnya kan. Dia memakai lambang kelelawar segala macam untuk put fear in his enemy. Dan di sini benar-benar ngangkat dari segi itu, dan itu dapat banget sih. Dan menurut gue nih film juga cukup berani, hanya memperlihatkan kayak satu era, satu momen in time di mana Batman juga masih pemula, masih belum terlalu sorry, nyaman. Dia belum terlalu nyaman. Belum terlalu nyaman jadi Batman sendiri belum terlalu nyaman untuk jadi Batman. Dia masih kayak equipmentnya masih kadang kayak nge-glitch, masih suka berantem, masih suka capek kelihatan di beberapa koreografinya. Selain itu juga yang film ini beda itu juga dimana mereka itu fokus pada satu situasi, bisa dibilang mereka lebih mengangkat satu situasi yang sedang terjadi. Jadi bukan kayak sebuah cerita, oh nih Batman dari nggak ada origin ya. Untungnya kita tidak melihat origin Batman lagi. Walaupun ada sih sedikit kayak lewat dialog aja gitu kan. Ya kita tahu lah orang tuanya mati segala macam bla bla bla. Itu sudah udah dikasih tahu doang gitu, tapi nggak ada scene itu lagi. Jadi bisa dibilang ya Batman-nya sudah jadi Batman, dan Gotham-nya segala macam ya sudah Gotham yang seperti itu. Orang-orang kriminal juga udah takut sama Batman, dan sebuah situasi di mana Riddler sebagai villain utamanya dia udah lagi menteror the city, dan Batman Jim Gordon yang mencoba untuk menangani misteri atau masalah ini. Sebenarnya udah kayak situasi aja sih, kita ngikutin satu situation. Dan udah sih paling gitu. Sebenarnya dari yang gue dapat dari film ini, pas gue baru pertama ngeliat itu dari awal nonton, itu rasanya lebih kayak graphic novel. Kayak gue baca graphic novel Batman, kayak vibe rasa mirip banget. Jadi ini ceritanya juga filmnya bukan menceritakan kehidupan Batman dari dia muda terus kayak langsung jadi Batman terus kayak lama-lama jago gitu. Ini lebih menceritakan
sebuah kasus dan menceritakan tentang Gotham, kota Gotham sendiri. Gua kalau bisa kasih referensi tuh kayak lu misalnya mau beli komik Batman tapi lu nggak tahu apa-apa, nggak tahu konteksnya, lu langsung beli aja. Oh, nih ada komik Batman, lalu langsung baca aja. Tapi kan lu kayak nggak tahu ini Batman umur berapa ya di sini. Ini pas terusannya kapan ya? Terusan komik yang mana kan kadang begitu kan. Rasanya sih kayak gitu pas nonton film ini. Jadi kayak lu nggak perlu tahu ini Batman-nya udah umur berapa atau apa pokoknya sudah kondisinya situasi gitu dan lu tinggal ngikutin aja gitu. Tapi ya menurut lu mengenai Robert Pattinson sebagai Batman, ini Batman yang masih belum yakin antara kayak batas Bruce Wayne dan Batman tuh ada di mana. Ini Batman yang benar-benar dia maunya jadi Batman terus. Even pas dia Bruce Wayne dia masih Batman. Iya. Jadi ini Bruce Wayne yang benar-benar masih belum memproses trauma dia. Jadi masih banyak amarah. Ini mungkin Batman yang paling jarang ngomong di filmnya. Iya juga sih. Paling diem. Tapi dari gerak-gerik dia, dari body language, dari tatap-tatapan dia, justru jadi tunggu. Menurut gua sih personally he nailed it. Dia benar-benar berhasil menggambarkan Bruce Wayne yang masih sakit, Bruce Wayne yang masih tersakiti oleh trauma, yang masih belum yakin batas antara Bruce Wayne dan Batman di mana, yang dia masih benar-benar nge-shut out dunia dia untuk fokus 100% jadi Batman yang masih sangat banyak amarah segala macam. Gue bisa lihat lah kalau orang lihat Bruce Wayne dia kayak ini terlalu edgy, ini terlalu kayak stoik, terlalu kaku atau apa. Tapi menurut gue Batman dia justru adalah Batman yang belum bisa ngontrol kayak ke Batmanism dia. Jadi dia masih bener-bener I'm Batman all the way. Belum nggak begitu ada di mana dia jadi Bruce Wayne dan pura-pura playboy atau kayak nutupin dia itu Batman itu sama sekali nggak ada. Dan tapi gue sebenarnya tapi gue cukup appreciate di mana sebenarnya Batman-nya sering banget muncul dibanding lebih banyak Batman dibanding Bruce Wayne ya sih. Jadi Bruce Wayne tidak begitu tereksplor. Tapi kalau menurut gue Robert Pattinson sebagai Batman lagi-lagi itu melampaui ekspektasi gue. Somehow gue nggak pernah mikir ini. Tadinya gue pikir dia bakal jadi Bruce Wayne yang muda, lebih lemah, kayak bener sih kayak dia masih baru jadi Batman dan itu ada di film ini. Tapi gue pikir kayak dia masih lemah, masih kayak kalau kita lihat yang Ben Affleck kan dia udah kayak serem banget gitu kan, dia udah brutal, dan di sini tadinya gue pikir bakal yang muda gitu, tapi somehow ini mungkin ini Batman yang seremnya paling dapet sih yang pernah gue lihat dibanding Dark Knight atau Ben Affleck sih menurut gue ya. Itu balik lagi ke pembawaan filmnya juga sih. Ada beberapa momen ini mungkin berhubungan dengan orang-orang lainnya juga, pemain figurannya juga, di mana ada beberapa momen Batman-nya itu terlihat gede gitu. Dia terlihat tinggi sendiri, karena yang kita tadinya kayak concern, Robert Pattinson ini badannya gimana ya kan, ya itu lumayan penting dong, sorry ya. Badan juga ya kan sebagai Bruce Wayne yang berotot segala macem. I mean Christian Bale did that. Siapa yang bisa ngalahin dedikasi Christian Bale. Jadi kayak Robert Pattinson gimana sih? Oke, mungkin secara itu sih ya udahlah dia his ripped whatever, tapi pembawaan film bagaimana mereka nge-shotnya yang bisa bikin dia terlihat gede. Ada scene di mana banyak polisi itu yang dia lagi mau menginvestigasi clue-cluenya Riddler. Dia jalan di tengah-tengah polisi dan katanya gede banget badannya, yang lain kayak pendek-pendek gitu, dan dia terlihat seremnya itu dapet sih. Dan jadi sebenarnya mungkin secara Robert Pattinson sebagai Batman nggak begitu kelihatan nggak begitu spesial menurut gue ya, nggak begitu spesial banget. Dia cuma acting cool aja, and that's it. Dia lebih apa yang dia pelajari di Twilight cukup terbawa ke sini sih menurut gua. Tapi shotnya dia jadi Batman, directionnya dari Matt Reeves saudaranya itu jadi keren banget. Dan untuk gue suka tiap kali dia masuk shot, yang kita dengar tuh yang kita lihat pertama tuh bukan dia masuk, tapi footsteps-nya dulu. Baru lama-lama dia nongol. Seremnya itu. Jadi jadi menacing banget. Ya di sini kita juga ada Jim Gordon, The Riddler sebagai musuhnya. Terus ada yang ada trailernya juga, kita ada Catwoman sama The Penguin.
Oh ya, The Penguin juga. Oh my god, The Penguin. The Penguin. Langsung masuk hal yang gua bukan kurang suka sih, tapi menurut gua kekurangannya karena bukan kayak gua nyari itu tapi ternyata tidak begitu ada gitu di film ini, yaitu pendalaman karakternya lah, atau bisa dibilang apa ya, development karakter atau lebih mengeksplor di karakter-karakternya itu tidak begitu ada di film ini. Ada sih ada, tapi hanya sekedar buat nge-set up aja gitu, atau kayak buat sekedar ngasih alasan di plotnya. Pokoknya Batman-nya gini ya karena dia begini. Catwoman-nya gini karena dia begini. Tapi tidak begitu, like perasaan mereka, terus perkembangan mereka seperti apa, itu tidak begitu tereksplor. Ada sih ada, tapi ya itu. Kayak contoh misalnya kayak Jim Gordon. Who is he? Kayak nggak ada tentang dia apa, pokoknya it's just like polisi yang nggak korup, yang baik. Perannya gede segala macam. Gue pun suka sama Jim Gordon-nya, dia main ini juga bagus banget. Like that. Jeffrey Wright. Iya, kayak trustworthy polisinya udah dapat gitu. Secara baik lagi secara pembawaannya itu udah dapat, tapi like explore kayak kisah dia siapa, kenapa dia nggak korup apa-apa. Kan kalau yang di Dark Knight ada si Batman yang mata-matain itu agak creepy juga sih, tapi kayak dia mata-matain Jim Gordon. Dia ada istri. Oke, aman. Kan gitu kan yang di Batman Begins. Kalau di sini nggak ada, just like Jim Gordon. Penguin juga mereka udah kenal aja. Udah kayak ini jadi secara karakter tidak begitu dieksplor banget, dan itu yang sebenarnya bukan gue sih buat gue itu ngerasa missing gitu, kayak coba aja ada gitu. Tapi ya gue bisa bilang juga itu memang yang filmnya ingin tonjolkan, atau memang bukan itu yang film ini ingin tonjolkan gitu kan. Menurut lo gimana soal karakter di The Batman? Menurut gua pertama karakternya banyak banget, tapi ya lumayan karena filmnya panjang jadi rada ke-touch on lah setidaknya. Kurang ada setuju sih sama yang lu bilang tadi, kayak beberapa karakternya kayak nggak terlalu di-explore in depth. Tapi menurut gua sih dari yang gua dapet dari filmnya, apa yang diceritain filmnya secara langsung gitu, kayak gambarannya udah ada sih. Jadi gue jadi nggak terlalu masalah lah buat gue. Ini kan kayak film noir itu kan biasanya lebih show don't tell. Mereka lebih nyeritain kasusnya dibanding backstory karakternya langsung. Iya. Jadi menurut gue sih on the one hand gue setuju, tapi on the other hand apa yang gue dapat juga gue nggak terlalu kecewa lah. Udah kayak cukup gitu ya. Iya, jadi masih ada ruang buat mereka nge-explore di kedepannya gitu. Tapi menurut gue yang gue paling enjoy ya karakternya itu Penguin. Tiap kali dia di on screen itu benar-benar presence-nya kayak badan dia gede banget, dan itu dan yang main gaya ngomongnya siapa namanya? Colin Farrell ya, dia bisa jadi gendut gitu dan lu nggak lihat itu Colin Farrell gitu, lu just see Penguin itu kayak that's actually itu credits sih untuk aktor bisa begitu, jadi keren sih. Balik lagi sih mengenai itu, lebih mengangkat the situation dan lebih ke actionnya gitu, tidak begitu story cerita yang berjalan. Dan bahkan kalau dilihat-lihat ya, kalau menurut gua bahkan dialognya pun juga nggak untuk film selama ini, baru ini filmnya kayak 3 jam gitu. Untuk film 3 jam dialognya itu nggak banyak loh menurut gua. Banyak momen yang kepake untuk lebih kayak itu nge-build up momennya, Batman jalan atau kayak apa segala macam misterinya gitu. Tapi bahkan kayak obrolan Alfred dan Bruce Wayne itu juga langsung straight to the point aja, kayak hubungan mereka seperti apa, habis itu udah gitu. Itu dan sih. Alfred, gue lupa. Ada Alfred ya, itu dia mention aja dia. Andy Serkis sebagai Alfred. Andy Serkis mungkin Alfred paling greget, paling tough, paling serem. Paling serem. Tapi sih itu juga sayang sih. Gue juga rada pengen lihat Alfred lebih di film. Itu kurang banget, jadi nggak terlalu nongol. Nggak begitu ada interaksi. Tapi juga kayak on the one hand kita udah sering lihat dinamik itu di film. Jadi kayak dan juga mungkin sedikit mention juga karena bukan di akhir ya, tapi later on mereka kayak ngasih sedikit semacam kayak conclusion hubungan antara Batman dan Alfred, yang secara satu scene itu sih gue paham maksudnya apa, tapi karena kurangnya, ini contoh aja kayak kurangnya di-explore, di-build up gitu, gue nggak begitu, I don't really feel it. I understand it, tapi I don't really feel it. Apalagi ya? Kalau Catwoman gimana Catwoman? Catwoman. Tapi menurut gue Catwoman tuh mungkin kayak di film ini satu-satu karakter yang punya karakter arc paling jelas. Iya. Dia yang paling
Bahkan dia yang ada ceritanya sih. Iya, ada ceritanya, ada perjalanan, ada tujuannya segala macam. Itu Catwoman yang paling ada sih. Iya, gimana tuh si Zoe Kravitz? Gue sih ngelihatnya Yay or nay? banyak yang suka karena aktornya bla bla bla, you know. Tapi kan gue orangnya kayak I don't care the actor as long as they nailed it, I like it, you know. Kalau nggak nailed it ya udah. You know, menurut gue sih nggak sesimpel yes and no. Gue sih bilangnya cukup aja sih. It's enough. It's cukup, nggak begitu meninggalkan impression yang besar banget di gua secara Catwoman-nya atau apa, kayak ya udah ini Catwoman-nya. Lagi-lagi ceritanya dia ada, jadi cukup untuk gua paham karakter seperti apa. Dan juga gua suka sih hubungan Batman dan Catwoman-nya itu juga ada. Tapi ya lagi-lagi balik lagi menurut gue cukup aja sih. That's just my opinion. I don't have anything like kekurangan atau kelebihannya. So, that's good. It's enough. Ya, gue overall suka sih, tapi dan gue pengen lihat dia sebagai Catwoman karena mungkin apa ya, dari yang gue lihat gue suka, tapi gue rada pengen lihat lebih more. I guess Catwoman paling comic accurate menurut gue in a few senses, kayak we actually see her, kita ngelihat dia, you know, like motif apa, kayak kenapa dia jadi Catwoman gitu kayak diceritain jelas. Iya sih. Koneksinya dan kenapa dia jadi Catwoman dan kayak koneksi dia dengan kriminalitas di Gotham juga dieksplor, jadi kayak gue suka aspek itu sih. Iya. Dan juga kita di sini ada musuhnya The Riddler. Oke, ini lumayan menarik sih The Riddler. Karena kalau perbandingannya Jim Carrey agak beda banget. Yes. Ya kan beda banget. Sekali. Baik lagi sih, gak begitu banyak secara villain, you know, dia lebih villain yang misterius di mana Batman yang mencoba membongkar semakin dekat gitu lama-lama, tapi nggak yang villainnya ada di depan muka gitu kan, dia behind the scenes segala macem. Which is what Riddler usually is. Iya, tuh jadi nggak begitu ada, you know, pendekatan sih ke karakternya kalau buat gua gitu. Tapi yang gua suka itu adalah apa ya, sifatnya Riddler sebagai villain itu, dimana dia tuh suka ninggalin hint gitu loh, jokes yang dia tinggalin, terus Batman yang bisa ngejawab apa teka-tekinya dia. Itu gua suka banget konsep itu, dimana ya itu ada teka-tekinya setiap dia melakukan crime, dia ngebunuh, kasih pertanyaan, you know, apalah pertanyaan jokesnya itu kayak damn I like that, that's the Riddler. Itu sisi Riddler yang gue suka gitu. Jadi itu gue suka sih situ. Tapi sebagai karakter, apalagi di akhir di reveal bla bla bla, kayak you know, performance-nya bagus. Performance-nya gue sih suka-suka aja dapat dari aktornya. Bergen pendekatan itu yang tidak begitu ada buat gue. Oke. I mean What do you think about Riddler? Dia belum proses kayak. Oh fuck. Okay, The Riddler. Yes. Personally, Riddler itu salah satu villain yang menurut gue cukup underrated di komik. Dan cukup misunderstood, nggak terlalu dipahami karena versi on screen yang terakhir kan versi Jim Carrey, dan itu sama sekali bener-bener out there. Tapi it's Jim Carrey, so it's enjoyable. Tapi jadi rata-rata orang mikir Riddler tuh kayak Joker light, kayak Joker 2.0 gitu kan. Iya. Karena itu. Tapi di film ini Riddler lebih dibikin untuk seperti kalau Riddler itu ada di dunia kita. Kalau sosok kayak Riddler. Iya. Jadi semacam kayak Zodiac Killer, semacam kayak ya itu kayak gitu-gitu kan, misteri, ninggalin petunjuk, ninggalin petunjuk buat ngeton polisi, buat ngeton otoritas gitu-gitu. Personally, gue sih suka banget. Gue suka sama konsep di film ini. Iya, konsepnya. Riddler itu dipersembahkan sebagai vigilante seperti Batman. Technically yang dia lakuin itu seiring sama yang dilakuin Batman. Dia ngebawa perjalanan ini tuh kayak to the other logical extreme, arah yang sangat rada psikotis. Dan gue suka gimana dia pakai sosial media buat kayak nge-spread dia punya misi, dia punya MO, dan juga untuk nge-unmask Gotham. Iya sih. Tapi banyak juga yang bilang ini kayak benar-benar film yang misteri. Kalau misalnya lu mencari Batman banyak actionnya segala macam, di sini nggak begitu. Ada sih ada, tapi bukan yang main thing. You know, the main thing is action.
Walaupun actionnya sih cukup memuaskan buat gua, walaupun cuma beberapa doang. Itu seru. Actionnya gila. Ya, actionnya seru tapi nggak begitu. Itu kayak berapa persen di filmnya yang selama 3 jam ini itu nggak sebanyak itu gitu. Tapi pokoknya gini, jangan masuk ke film ini dengan mentalitas gua mau nonton film superhero. Ini benar-benar film detektif noir. Iya, tapi sebenarnya superhero juga sih, karena untuk Batman, like this is actually Batman. The mystery and stuff. Banyak komik-komik Batman yang sebenarnya kayak gini, nggak banyak actionnya. Ya kan, kan lebih sebenarnya lebih misteri. Cuma secara film aja yang mungkin kebanyakan ya, atau kartun juga sebenarnya banyak ngangkat actionnya biar seru. Tapi kalau lu baca komiknya yang lebih dapet sih misterinya. Like, this is actually superhero, Batman. Jadi tapi bukan tipikal superhero, kayak Marvel segala macam. Ya enggak gitu. Yang massive segala macam enggak, enggak, ini buat gua juga sebenarnya bukan kuat di misterinya, tapi lebih ke tone atau feel-nya sih kalau menurut gua ya. Karena biasanya lu kalau nonton film misteri itu tuh lu atau enggak, yang biasa gua rasakan itu lu mencoba nebak-nebak siapa pelakunya, atau kayak ini ada si ini karena ini jadi begini, kayak ada teka-teki yang lu saat nonton tuh lu mikir. Tapi nggak tahu kenapa pas gue nonton film ini gue nggak begitu mikir, gue cuman ngikutin aja. Dan karena Batman-nya udah kayak oke, ini begini, si Alfred udah tahu begini, si Jim Gordon begini, ya kayak ngikutin aja. Sebenarnya secara misteri, secara memecahkan misterinya gue nggak mendapatkan itu. Cuma lebih ke feel-nya aja sih, feel misterinya itu kuat banget. Tapi gimana ngomong ya, kayak feel-nya aja sih. Riddler ngasih petunjuk, itu seru tuh, kayak gitu-gitu aja sih. Kalau gue sih dapetnya gitu. Ya, nonton serasa kayak GCPD. Usah. Serasa kayak polisinya ngikutin. Iya, gue kayak polisi yang di background aja cuma ngikutin. Jim Gordon, iya bener juga tuh, Pak Gordon. Batman. Terus Batman juga serem kan, udah kayak takut gitu. Jadi gue bener-bener kayak polisi di background, itu literally ya me. Gue nggak ikutan kayak ini kayaknya si ini dah, Riddler kayak mau selanjutnya gini dah, kan nggak ada kan. Kalau gue yang ngikutin aja. Gue tetap engage nonton filmnya bukan karena misterinya, karena gue nggak bisa ngikutin misteri, karena gue misteri sama kayak lo sih, gue mau ngeliat misterinya bakal ngebawa gue kemana. Just like ikut aja kan. Soalnya kita tahu Riddler itu Riddler pastilah, itu udah ada di marketing. Dan Batman, he's Batman, dia pasti akan nge-crack segala macam. Tapi di film ini kayak juga ada beberapa momen di mana Batman gak terlalu tahu Riddler mau ngapain. Dan itu yang bikin gue engage. Tapi satu lagi kekurangannya mungkin tadi udah disebut juga, bukan kekurangan tapi mungkin bukan buat semua orang, di mana pace-nya yang sangat-sangat slow. Film 3 jam. 3 jam dan bukan banget, karena banyak yang terjadi, bukan. It's very slow pace. Gue ternyata pas ngecek, gue nggak tahu Matt Reeves, nggak begitu tahu kan saudaranya siapa. Pas ngecek setelah nonton, ternyata dia yang buat Planet of the Apes. Dan gue ngerasa bener-bener feel-nya lumayan sama dimana di film War Planet of the Apes. Gue langsung kayak it makes sense. Iya. War Planet of the Apes kan juga slow banget kan perjalanannya. Terus apalagi ngomongnya juga lama kan, Ape Caesar ini. Tapi lagi-lagi bukan buat semua orang, dan bahkan gue pun juga jujur aja ya, ada beberapa momen yang kayak gue pengen merem. Bukan berarti gue bosen, karena emang slow aja, jadi kayak ngedorong ada kayak bikin pengen merem bentar gitu, pengen istirahat bentar. Tapi gue mencoba menahan karena gue penasaran juga gitu, gue suka apa yang gue lihat, tapi kayak secara pacing filmnya sangat panjang dan lama. Dan menurut gue juga dalam beberapa hal emang mungkin mereka bisa memotong beberapa hal, kayak potong lah kayak 20 menitan biar lebih digestible menurut gue. Atau tapi tambah beberapa hal sedikit, I actually somehow butuh paling filler. Gue gak pernah minta filler di film atau seri apapun. This is actually I need it. Like sebuah scene yang misalnya scene 10 menit, come on man, add things up, kayak tambahin apa kayak sesuatu gitu. Itu aja sih. Sebenarnya kayak menurut gue itu walaupun emang kekurangan, tapi bukan kekurangan sih. Mereka bukan deal breaker itu. Sih menurut gue, tapi emang bukan, kayak gini. Warning aja sih buat yang kekurangan di mana
nyari action, nyari high pace kind of film. There's none of that. Lu mesti popcorn banyak sih. Waktu itu popcornnya agak kurang, gue akui. Baru mungkin bener-bener setengah jam udah habis kali popcornnya, dan kita masih ada 2,5 jam lagi. Oh shit, bosen gue langsung kayak minumnya juga kecil-kecil kita belinya, habis terus kayak damn, I got nothing to do. Terus gue kayak adjust my seat like every 10 minutes I adjust my seat just to do something. I don't know man, kalau misalnya lo nonton sih dan lo fokus nonton, kayaknya lo kayak filmnya sih cukup imersif untuk itu, akan nggak terlalu jadi masalah besar lah. Iya, apa sih namanya, syaratnya lu benar-benar mesti engage atau tertarik dengan apa yang film ini sedang lakukan gitu, si Batman, Jim Gordon segala macam. Lu benar-benar, dan apa yang mereka perlihatkan juga secara visual yang bagus. Jadi lu benar-benar lu mesti tertarik aja sih. Sekalinya lu tidak tertarik, that's it. Lu bakal ngantuk. Visualnya itu udah tidak diragukan lagi. Mungkin film superhero itu visual paling bagus sih. Lu bisa ada lawan itu enggak? Visually lu bisa kasih gua lawan untuk film ini enggak? Kayaknya enggak ada deh. Ini setahu gue ini DOP-nya sama Dune, film Dune. Dan Dune juga sinematografinya film yang pastinya gue belum nonton. Come on man, I thought you're a nerd. I heard of it. Visually film ini gue tiap kali gue nonton film, dan kalau shotnya gue bisa bayangin versi konsep artnya kayak apa, dan nggak terlalu berubah dari konsep art ke final shot. Itu shot yang sangat kuat menurut gue, dan film ini banyak shot kayak gitu. Iya, rasanya kayak kayak di nggak bisa kebayang gitu ini bisa dijadiin film. Mungkin lu bisa bayangin cuma di piece of paper art konsep artnya aja, dan di sini that looks cool. Ada shot di mana mereka lagi kepala kepolisian di Gotham. Kepala kepolisiannya lagi speech. Dan itu ada shot di mana kayak dia di spotlight, kelihatan kayak di spotlight, itu kayak keren banget. Ada satu scene lagi yang gue kayak pas gue lihat kayak fuck, it's so cool. Merinding gue jujur aja. Itu pas gue nggak akan spoiler konteksnya apa. Dia ada Batman, Jim Gordon, dan seorang kriminal bisa dibilang. Mereka keluar itu loh dari klub gitu loh, klubnya si terus di luar langsung ada polisi ngumpul. Itu shot yang paling gue inget, karena gue pas lihat anjir merinding gue kayak terus ada polisinya banyak banget. Dan mengetahui konteksnya juga. Jadi kayak ada polisi banyak, itu keren banget. Itu kayak, dan Batman, Jim Gordon sama si kriminal ini kayak apa sih sebutannya, kayak siluet gitu kan, karena mereka kita lihatnya dari belakang gitu. Dan fokusnya sekarang kita ngeliat kayak polisinya, tapi karena si Batman dan Jim Gordon yang depan muka, jadi kita kayak melihat presence mereka. Terus kayak I don't know man, itu shot paling keren. Itu pengen gue screenshot dan there it is, Batman, Jim Gordon save the day. Walaupun gue sih ini masih penasaran, gue nggak kebayang sequelnya bakal seperti apa kalau misal pun ada. Gue nggak tahu arahnya kemana, karena di sini tidak begitu di set up gitu ya, kayak it's gonna be sequel or anything. Karena balik lagi sih, secara cerita karakternya juga tidak begitu tereksplor, dan bahkan gue bisa bilang belum. Jadi kalau misal pun sequel ya artinya mereka akan memberikan plot karakter yang baru lah, bisa dibilang muncul lagi baru nih, ada lagi masalah apa, karena di sini tidak begitu ada gitu, atau kurang ada untuk bisa dijadiin sequel kelanjutan dari apa yang terjadi di film ini. Iya, lu bisa enjoy sebagai its own thing, or lu nanti kelanjutannya bisa juga sih, bebas sih sebenarnya. I don't know man, I like this, I like the moment, I like the times dimana orang nggak mikir universe. Apakah ini ada hubungan dengan DCU? Nah, itu pertanyaan yang paling penting. Mengenal DC. Shut the hell up and sit down. Kan multiverse. Nah, multiverse.
Ben Affleck, Henry Cavill itu di multiverse lain. The Flash bakal ada film The Flash yang bakal membuka multiverse. Michael Keaton udah. Keaton. Oh No, iya. it's easy. It's easy. You know, it's nyambung. Lu jangan remehin Warner Bros. So that's it man. Apalagi ya untuk Batman ini? Final thoughts, final verdict atau final score, apapun lah terserah skornya. Mau nyekor apa? Mau dong. Dari 1 ya sampai 10. Dari 10 ya kan. Out of 10. Menurut gua sih overall balik lagi sih. Lu bisa suka, lu bisa enjoy. Atau kalau lu tidak sesuai dengan ekspektasi lu bisa melihat kekurangannya gitu, karena kekurangannya bukan dari filmnya, melainkan lebih dari lu yang nonton gitu. Kayak termasuk gua gitu, gua banyak ada ekspektasi ini, gua sukanya ini, dan itu tidak cocok buat gua gitu. Jadi gua merasakan itu, tapi kalau gua ngelihat secara filmnya itu sendiri, film itu kuat dengan apa yang mereka ingin tonjolkan gitu, apa yang mereka ingin kuatkan, dan itu sangat-sangat cukup lah, itu sangat-sangat bagus gitu. I don't know, pastinya ini merupakan film superhero yang kayaknya mereka tidak begitu memikirkan the wider audience, melainkan apa yang mereka ingin sampaikan aja sih, sebuah visi dan sebuah khas gitu, ini sisi Batman yang mereka ingin perlihatkan, ini sebuah konsep sendiri yang mereka ingin buat, dan that's it. Tidak begitu ingin gimana ya biar masif nih, biar lanjut, biar banyak superhero villain atau gimana tuh tidak begitu dipikirkan mereka, hanya kayak biar kuat aja feel-nya dan the atmosphere or the tone of the film and everything. It's well done. Secara final score. Oke, sebelum final score ada lagi. Wait. No, not that face. One more. Gue bisa bilang ini bukan film yang lu langsung enjoy atau kayak atau selesai nonton lu langsung pengen nonton lagi gitu. Kayaknya gue nggak merasa in a rush. Gue pengen nonton lagi. Lebih kayak menurut gue ini merupakan salah satu film yang bisa gue bilang bagusnya itu akan lu dapet secara jangka panjang dibanding jangka pendek. Banyak film yang lu langsung suka, jangka pendek selesai nonton kayak woi seru banget gitu, tapi terus setelah setahun 2 tahun kayak udah nggak begitu peduli banget gitu, nggak begitu ada kesan atau gimana gitu. Tapi film ini gue rasa kayaknya kesannya bakal cukup panjang sih, terutama dengan visualnya segala macam, konsepnya. Kayak setelah saya nonton gue kayak kayaknya gue 3 jam, lama banget. Kayaknya gue nggak take a break, gue nggak pengen langsung nonton atau gimana. Tapi setelah gue proses, gue kayak terus mikirin beberapa shot, beberapa scene. Jadi lebih kayak gitu sih, kayak you get it after jangka panjang itu, setelah beberapa waktu lama. It's different and it's good by itself, something like that. So final score saat ini, kedepannya kita nggak tahu mungkin bisa berubah, tapi saat ini setelah seminggu setelah menonton dan seminggu kemudian, gue bisa bilang final score mungkin lo bakal benci dengan bagaimana gue nge-score, tapi 8,5. Nah, ada komanya, ya kan? 8.5. Cannot be 9. 8.5. 8.5. Oke. Or 8.6. How about that? Enggak, jangan. Tadi gue pikir lo mau 8.65. Dia paling gak suka kalau skornya ada poin-poinnya gitu. Kenapa sih gak langsung 8 atau 9? Enggak. Gue gak suka kalau kalau bener-bener kayak gonta-ganti gitu, kayak 8.5, 6, 8 point apalah. 8.7. Enggak. Oh my god. Lagi. 8.5. 8,5. It's Oke. Karena gimana ya? Bisa 9 kenapa bagusnya itu, bisa 8 kalau gue terlalu mikirin kekurangannya, karena pada akhirnya bagus, gue suka. Tapi kalau gue terlalu mikirin bisa kayak 8 gitu, ekspektasi gue segala macam. Jadi gue tengah-tengah, 85 paling pas. Walaupun baru tadi sih gue menentukannya. Tapi menurut lo gimana? What is your final score for the Batman? Sebelum kita menyelesaikan video ini. Sebenarnya pada awalnya sih gue ngerada nge-settle di 8, sempet 7. Tapi kayak naik ke 8.
Tapi kayak sekarang justru be careful ya. Mungkin naik lagi ke 9 buat gue karena gue bias, karena gue suka Riddler. Nggak, tapi saya final score, lo harus ngomong final score. Final score sih gue di 8. Tapi karena personally maksudnya final score menurut gue objectively 8, tapi personally buat gue sebagai fans Batman, sebagai fans visinya, mungkin gue naikin jadi 9. 9? Iya. Jadi 9 apa 8 nih? Langsung aja. 9. Oke, 9. 9. It's your, it's it's not objective opinion. It just doesn't make sense. I know. I'm trying to be a reviewer on YouTube. Everyone wants to be objective in YouTube. You gotta be careful. Be careful ya. Jujur lagi. Balas selesai nonton dia impressionnya lebih suka gitu dibanding gue. Ya man. Kayak gini loh. Bagus banget ya, gue kayak still processing. What's going on? Tapi sih setelah gue kayak besoknya kayak gue mikirin terus loh, kayak damn, and I just wanna talk about it. Kayak lagi makan sama keluarga gitu kayak ngomongin terus sih. You know what? Okay, so it's actually good. Jadi gue sadar kayak long term sih lebih kayak. Dan film ini juga film noir, bukan nggak fully superhero juga. I mean, which is Batman essentially. No, gue udah. I mean, it's Batman kayak gini gitu. Iya, apalagi di sini gitu banget. Iya, lu baca komik Batman kayak gini semua, man. Lu misteri. Sudah misteri, man, kebanyakan. Terakhir gue kasih 9 karena menurut gue, yes, filmnya nggak perfect. Yes, filmnya kepanjangan. Yes, beberapa karakternya nggak terlalu di-explore dalam konteks filmnya. Iya. Tapi menurut gue, the film itself kayak filmnya lebih menceritakan tentang Gotham itu sendiri, kasus itu sendiri. Jadi dari aspek itu dan dari visual dan segala macam itu menurut gue udah cukup ya untuk udah mencukupi menurut gue buat dapat 9. Damn, alright. Ya. Jadi that's it, pendapat kita berdua mengenai The Batman. Mungkin kita nggak tahu kedepannya apakah bakal berubah pendapat kita, tapi itu pendapat kita saat ini. It's a good films, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ada tambahan lagi? Semuanya penutupan itu ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton. Itu pendapat kita mengenai The Batman. Silakan kalian komen di bawah menurut kalian bagaimana mengenai film ini buat yang sudah nonton. Apakah terlalu lambat? Apa kalian suka? Karena banyak sih sebenarnya yang gue lihat di Instagram sebenarnya banyak sih yang suka di film ini, dan gue lumayan surprise karena tadi gue pikir secara umum mungkin orang bakal bosen nih. Ternyata no, it's actually like a lot of people, teman gue segala macam pada bilang bagus sih. Jadi kayak you know what? So it's good. I think it's good at the end of the day. Kayak di perbincangan film ini nggak ada yang bakal bilang kayak ini film jelek banget atau apa, kayak lo bakal suka banget atau suka. Dan visualnya itu mungkin sangat membantu sih, bahwa lu mungkin bakal mungkin ada yang bakal bosen dengan pacing slow, atau mungkin ceritanya lu nggak begitu engage, tapi lu pasti bakal meng-appreciate dan langsung menganggap ada nilai bagusnya melalui visualnya itu sih, melalui sinematografinya or whatever you call it, you know, itu sudah menjadi hal yang mendasar untuk kayak damn, ini bagus. Gitu aja sih. Cukup. The Batman, Robert Pattinson, buat yang belum nonton aja. Filmnya 3 jam, jadi dan pace-nya slow, siap-siap. Pesan gua popcorn, itu penting, popcorn dan minum. Tapi minum jangan banyak-banyak, nanti pipis ya kan. Jadi popcorn aja biar nggak bosen. Tapi itu aja. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like video ini kalau yang suka, komen lagi. Mendapat kalian bagaimana, share, terserah lah, subscribe. Itu yang paling penting biar kalian tahu kapan gua upload video selanjutnya. Dan terima kasih udah nonton. Ring the bell. The bell. I don't understand. I don't care. See you in the next video. Oh yeah, I'm not Batman. He is Vengeance. He's Vengeance. Oh, damn it, Vengeance. He is Vengeance. I'm Vengeance. Bye.